ritual-ritual ya yang tidak punya dasar yang kuat. Nah, itulah kita kembali ya, di sini bahwa walikulli darajatun mimma amilu. Derajat kita tergantung amal kita, tergantung prestasi kita. Jangan harap. Dalam Quran ditegaskan, jangan harap. Kamu tidak ada prestasi, jangan harap. Maka kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mari kita isi hari-hari terakhir yang merupakan saat-saat yang menentukan ya. Oleh sebab itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala derajat orang ya. Ada tujuh cara bagaimana orang masuk surga. Sebenarnya tersirat bahwa itulah derajat-derajat kita ya, yang akan memasuki surga. Kita tidak usah berpikir orang masuk neraka gimana ya. Kita pikir, kita bertekad ingin menjadi orang takwa. Orang bertakwa, bagaimana orang takwa yang sebaik-baiknya? Inna akramakum innallaha yatqakum. Paling baik sekali. Tentu perlu pengorbanan ya. Mari kita kaji. Ada 7 kelompok orang yang masuk surga. Dari kelompok-kelompok tersebut akan terlihat ibadah yang mereka lakukan. Sebenarnya ada 7 kelompok dalam Al-Quran ini. Dari situ kita bisa melihat kelompok-kelompok itu gimana ibadahnya. Satu kelompok yang digiring. Jadi masuk surga itu digiring, ya, digiring. Kedua kelompok orang yang masuk surga dijemput seperti kabilah-kabilah. Ketiga, orang yang masuk surga itu masuk sendiri, ya, masuk sendiri dia, tanpa apa-apa yang dilakukan, masuk sendiri. Ketiga, keempat, empat, orang yang masuk surga itu dimasukkan. Ada orang yang masuk surga itu diperintah dengan fi'il amar, masuklah dalam surga. Ada orang yang masuk surga itu didekatkan surganya itu. Surga itu didekatkan padanya. Yang terakhir, dia masuk surga karena warisan. Nah, mari kita kaji sampai selesai, sehingga tertanam di dalam hati kita, oh, orang masuk surga itu seperti itu, berkelas-kelas. Ya. Paling tidak kita tahu, ya. Ada yang masuk surga dimasukkan, ada yang masuk sendiri, ada yang digiring, ada yang dijemput seperti kafilah, berombong-rombongan tapi jemput seperti kafilah. Ada yang diperintah masuk surga, ada yang dimasukkan dalam surga, ada yang masuk surga karena diwariskan. Ya. Allahumma ja'alna minhum. Moga-moga kita termasuk orang seperti itu. Allahumma ja'alni minhum. Rasulullah selalu berdoa kalau ketemu ayat-ayat yang menggembirakan, maka dia akan katakan seperti itu, ya.
Mari kita dalam beberapa saat ini, beberapa subuh ini kita akan kaji sehingga masuk dalam hati kita, sehingga pelajaran yang diperoleh itu merupakan acuan kita. Nah, kalau secara global dalam Fatihah, ya, dalam doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dihindari jelas, dihindari kita jadi orang munafik, menghindari jadi orang fasik, dihindari menjadi orang musyrik, menghindari jadi orang zalim, menghindari dari orang dolim, menghindari diri dari orang musabsab. Itu harus detail. Jadi ada sahabat Rasulullah itu bertanya, ya, orang menanya iman, dia menanya bagaimana orang munafik itu, bagaimana orang kafir itu, katanya gitu. Ditanya kawan sahabatnya, ditanya lagi, mengapa kamu sering nanya begitu? Kalau aku tahu seperti itu, tentu aku terhindar dari kategori orang seperti itu, katanya. Ya, di dalam Quran dibentangkan selalu orang yang masuk surga, orang yang masuk neraka, ya kan? Orang yang masuk surga ngomong, ya, ngomong, orang masuk surga ngomong. Diceritakan juga bagaimana orang masuk neraka mengeluh, gitu. Dari kata-kata, dari sikap-sikap, dari perilaku mereka itu mendapat pengetahuan bagaimana kita merefleksikan kelakuannya itu dalam kehidupan sehari-hari kita, gitu. Karena Al-Quran itu menceritakan yang lalu untuk pelajaran yang akan datang, menceritakan kejadian yang akan kita alami di surga, di hari akhirat nanti. Itu merupakan pelajaran supaya kita jangan jadi seperti yang diceritakan. Ada orang masuk surga berteriak-teriaknya, berteriak. Kita bisa melihat mengapa orang berteriak di dalam surga, di dalam neraka itu. Dia protes, keluarkan aku ya Allah, aku akan kembali, aku akan mengamalkan amal-amal yang berbeda dengan yang aku lakukan dahulu. Artinya orang ini mengapa dia berteriak? Karena dia berprestasi, mereka melakukan sesuatu sehingga ada protes, gitu. Ternyata apa yang dilakukan itu keliru. Ya. Jadi itu pelajaran bagi kita luar biasa itu. Kalau kita tidak tadabbur di Quran, tidak akan ketemu, tidak akan. Jadi Quran ini sebenarnya, ya, tergantung harapan kita, tergantung harapan kita terhadap Al-Quran. Kata Allah sendiri, ya, kamu tidak akan menemukan jalan. Ya. Jadi ada orang menganggap Al-Quran ini dongeng, cerita-cerita. Ya, dia tidak akan mendapatkan sesuatu. Dalam Quran itu ada dikatakan tidak akan dapat sesuatu. Kalau kita baca saja Quran ini, baca tiap hari, ya, sampai katakanlah 1 juz 1 hari, 2 juz 1 hari, hanya dapat baca. Kita tidak akan menemukan jalan-jalan yang baik di dalam Al-Quran ini, ya. Bagaimana kita bisa menemukan bahwa orang masuk surga itu bermacam-macam? Karena teliti. Mengapa ini pakai fiil mudhari misalnya? Ya dakhulu, pakai ya dulu, akhirnya dia masuk. Mengapa dia masuk? Tudakhil. Mengapa ini? Tudakhil, dia masuk surga, dimasukkan. Mengapa didorong-dorong berombongan? Jadi kita berpikir, ya, insya Allah kalau berpikir demikian itu Allah akan memberikan jalan
memberikan petunjuk kepada kita sambil terus berdoa, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian juga doa seperti itu. Saya juga doa seperti itu. Tidak ada guru, tidak ada murid, semuanya di mata Allah sama, ya. Dari doa yang diajarkan kepada Rasulullah dalam surah Toha 114 itu kita bisa belajar itu. Nabi Muhammad SAW diperintah untuk membaca doa itu, Rabbi zidni ilma. Jadi siapapun, ya, siapapun minta kepada Allah tambahan ilmu. Jadi jangan sampai nanti kesirikan itu, ya, disebabkan oleh ilmu. Kesirikan yang disebabkan oleh ilmu yang diperoleh oleh seorang murid, yang diajarkan oleh seorang guru, menimbulkan kesirikan. Maka itu menurut pendapat saya, pada hakikatnya tidak ada ustadz, tidak ada murid, semua minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidni ilma. Kalau Rasulullah menambahkan Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, mudah-mudahan kita akan lanjut nanti, ya, dalam menjelaskan masalah orang-orang mengapa berbeda. Mengapa berbeda? Ya. Sudah diberitahu oleh Allah, walikulli darajat. Tiap orang itu ada derajatnya, mimma amin, dari amal-amal mereka. Amal-amal mereka. Nah, ini amal-amal ini harus kita pelajari. Jangan sampai perasaan kita sudah beramal baik tapi belum, ya, belum. Nah, oleh sebab itu, itulah wilayah istighfar. Ya, kalau misalnya kita melakukan kesalahan yang lalu-lalu, katakanlah, ya, kesalahan yang lalu-lalu, misalnya meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, atau berbuat sesuatu, maka itu istighfar orang beriman. Istighfar orang beriman. Tapi kalau dia belajar, ya, semakin tinggi ilmu, semakin dia sadar, oh dulunya karena kebodohanku, gitu, ya. Kita belajar lagi sholat misalnya, bagaimana mencapai sholat masuk, kita sadar, oh aku kurang ini, oh aku kurang ini. Nah, istighfar itulah istighfar orang yang bertakwa, gitu. Dan jangan khawatir kita. Kalau ilmu kita itu terus meningkat, ya, misalnya ilmu sholat kita terus meningkat, maka sholat kita dulu, masa-masa lalu yang belum punya ilmu yang baik, maka ngikut, gitu. Kasih sayang Allah itu begitu, ya. Jangan kita sekarang taruhlah memperoleh ilmu yang mumpuni, yang baik. Nah, jadi sholat yang dulu dikategorikan sekarang, gitu. Itulah makanya kita betul-betul berlomba-lomba mencari ilmu, ya. Saya kira cukup, ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum.